wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawala. Saya mohon maaf kemarin saya lupa kalau habis Jumatan harus kasih kuliah. Tolong ketua kelas nanti sehari sebelumnya saya diingatkan ya. Tapi dok. Ya. Sudah kelihatan slide-nya? Tapi dok, sudah kelihatan dok. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa saya selalu mengingatkan di mana Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam surah Al-Alaq itu memerintahkan kita untuk senantiasa membaca atau belajar. Jadi membaca ini bukan cuma sekadar membaca, maksud dari sini ya arti katanya sampai menganalisa ya dan menerapkan, itu termasuk dalam kandungan surah ini ya, di mana pada Al-Alaq ayat 1 itu dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan ya. Jadi senantiasa kita belajar ya dengan menyebut nama Allah lebih awal segala macam, memulai segalanya ya, dan selalu diingatkan bahwa kita ini manusia yang diciptakan dari segumpal darah dan jadi bukanlah apa-apa. Ya, di ayat 3 diulangi lagi, Iqra ya, bacalah. Ya, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Ya, jadi dari sini kita lihat bahwa apa yang kita miliki, ilmu apapun yang kita punya, semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia tidak perlu sombong dengan apa yang dia miliki dan senantiasa berdoa ketika kita mau belajar ya, supaya Allah membukakan pikiran kita, gampang menerima pelajaran yang sedang kita pelajari, ya, dan tidak bersandar bahwa saya ini pintar dan cerdas. Ya, kita akan belajar original disorders pada pagi hari ini ya. Yang pertama, phimosis ya. Ini SKDI level 4A ya, di mana kita dituntut untuk mampu melaksanakan penata laksanaan secara mandiri dan tuntas ya. Jadi adik-adik sekalian jadi dokter nanti harus bisa melakukan penata laksanaan untuk kasus-kasus phimosis. Phimosis ini merupakan kalau kita lihat definisinya ya, jadi prepucium penis atau kulit penis ya yang menutupi glans itu tidak dapat ditarik atau diretraksi ke proksimal atau ke bagian bawah ya, sampai ke corona glandis. Jadi dia tertutup ya, karena adanya perlekatan atau adhesi pada prepucium dengan glansnya. Ini kasus yang paling sering saat ini ya, di mana kita tahu kasus-kasus orang tua memakaikan pampers kepada anaknya ya sampai umur 5 tahun bahkan tiap hari ya, bahkan pampersnya anaknya sudah berat belum diganti-ganti. Nah, ini yang memicu adhesi prepucium dan glans ya, dan juga memicu terjadinya infeksi saluran kemih pada anak-anak. Di mana kita lihat insiden usia 1 tahun itu lebih dari 50% kasus ini ya. 3 tahun ya makin meningkat 89%. 6 sampai 7 tahun itu menurun karena sebagian besar anak-anak sudah disirkum ketika umur-umur balita. Gejala yang biasa timbul yaitu di mana anak-anak sulit kencing ya. Anak-anak sulit kencing ya. Kadang yang paling sering itu kita dapati anak-anak sering menangis pada saat mau kencing ya. Jadi dia menangis ya. Kemudian ujung penisnya itu menggelembung dulu ya, seperti balon ya yang mau mengeluarkan udara tapi tertutup. Nah, begitu dia menggelembung dulu sehingga tekanannya tinggi baru bisa kencing. Bahkan sebagian besar itu retensi ya, tidak bisa kencing sama sekali. Nah, sering juga kita dapati anak-anak bolak-balik ke dokter anak ya, dokter anak demam, diberi obat sembuh 1 minggu 2 minggu demam lagi, bolak-balik diperiksa yang lain-lainnya tidak ada yang masalah ya.
Nah, kita harus memikirkan adanya suatu fimosis pada kasus-kasus seperti ini ya. Kalau infeksi pada peripeciumnya saja dikatakan posthitis. Kalau di glansnya infeksi itu balanitis ya. Dan ini memicu terjadinya ISK yang berulang. Menegakkan diagnosisnya itu dari anamnesis ya, keluhan atau gejala seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya. Kemudian pemeriksaan klinis di mana glans penisnya itu tertutup ya pada peripecium penis, jadi peripecium penis tidak ada lubang kita lihat. Jadi dia kadang-kadang ada juga nanah di ujung glansnya kita lihat. Ya. Apa terapi yang bisa kita berikan ya? Kalau anak-anak baru datang dengan kondisi begitu masih infeksi, kita bisa berikan kortikoid dulu, kortikoid krim ya dengan kadar 0,05 sampai 0,1% diberikan 2 kali sehari ya selama sekitar 20 sampai 30 hari ya. Nah, ini sukses ratenya lebih dari 90%. Tapi terkadang juga kita langsung melakukan sirkumsisi pada kondisi di mana dia tidak infeksi berat ya. Sirkumsisi supaya dia apalagi pada anak-anak yang sudah sulit kencing atau terjadi retensi urin ya. Nah, di sini tidak dianjurkan pada bayi dan anak untuk memakai popok ya. Jadi kalau pakai popok sering-sering diganti dan usia jangan lebih dari 3 tahun. Nah, kita lihat pada gambar ya. Nah, ini ada perlekatan tidak bisa dibuka ini ya. Sehingga anak-anak tidak bisa kencing. Nah, ini kadang ada nanah seperti ini di ujungnya ya. Nah, ini terapi yang diberikan. Ini namanya sistem Gulotin ya. Jadi harus langsung dilakukan sirkumsisi atau dorsumsisi pada anak-anak seperti ini. Ya. Kemudian lawan dari fimosis itu adalah parafimosis. Nah, kalau parafimosis, kalau tadi tidak bisa ditarik atau diretraksi ke proksimal, ini justru prepusiumnya itu tertarik ke belakang, tidak bisa dikembalikan untuk menutup. Ya, dia tidak bisa ke distal lagi. Ya, nah ini juga SKDI-nya 4A harus mampu ya melakukan secara mandiri dan tuntas. Ya, nah, sebelum saya lanjut, saya ingatkan lagi satu ayat di mana kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Al-Baqarah 1521 sampai 153 ya. Dijelaskan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita pelajarin adalah ilmu duniawi ya. Sebaiknya kita memberikan porsi lebih besar untuk pelajari ilmu-ilmu agama ya. Jadi kalau kita ada masalah ingat ayat ini ya. Ingat ayat ini, tidak usah curhat di sosmed ya. Jadi ayat berikutnya katakan ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, jadi kalau kita ada masalah di kampus, di mana saja, ya kembalikan kepada Allah semata. Tidak usah ke yang lain-lainnya. Ya, kemudian innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, jadi kalau apa-apa sabar saja. Ya, tidak usah kasakusuk ke sana kemari. Kalau kita sudah ikhtiar, tidak ada jalan, ya sudah sabar, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah kembali ke parafimosis. Ya, tadi saya katakan ini kebalikan daripada fimosis. Ini tidak bisa diretraksi, nah tidak bisa retraksi atau ditarik kembali untuk menutupi glans. Jadi dia ada di sulcus coronarius menjepit di situ. Nah ini termasuk emergensi karena bisa menyebabkan nekrosis pada glans penis sehingga glans penisnya bisa mati gara-gara itu. Ya, kenapa bisa emergensi? Ya, dimana kita tahu ketika prepusium ini menjerat, ya, prepusium menjerat di sulcus coronarius, itu akan menghambat aliran balik vena, ya, sehingga terjadilah edema pada glans dan akhirnya terjadi nekrosis atau jaringan mati. Gejala-gejala parafimosis ini ya, nyeri pada penis, ya, sulit kencing. Ya, pancaran urin mengecil sampai retensi urin ya, sama dengan tadi diagnosisnya juga sama ya. Tapi pada pemeriksaan klinis terjadi jeratan prepusium pada sulcus coronarius ya, jadi terjerat sulcus coronariusnya. Apa terapi yang kita lakukan? Pertama-tama kalau bisa kita reposisi manual ya.
dengan mengkompresi jaringan yang edematosis pada glansnya. Ya, jadi dipacok istilahnya. Ya, tapi kebanyakan sulit karena kalau dilakukan ini biasanya kesakitan karena sudah edema glansnya sudah lebih besar daripada jaringan yang menjerat tersebut. Nah, apa yang terapi definitifnya itu kita lakukan dorsum sisi. Nah, ini ketelah pada gambar ya. Ini pada gambar ini yang namanya parafimosis. Ya, ini menjerat ya, menjerat sehingga tidak ada aliran darah balik yang kembali ke bawah ini ya. Ini akan terjepit sehingga terjadi nekrosis pada jaringan glans venous. Ini yang saya bilang tadi manual ya. Di gambar C ini manual. Kita lakukan pendorongan secara manual dengan mengkompresi bagian yang edematosis atau pada glansnya ya. Nah, ini sistem dorsum sisi ya. Jadi kita langsung mengirisnya di daerah dorsal penis sehingga jeratannya bisa terbuka dan kemudian kita lakukan lagi lanjut dengan sirkumsisi ya. Jadi kita lakukan dorsum sisi sekalian langsung di sirkumsisi ya. Satu dari Sumpah Dokter Indonesia saya kutip, saya akan berikan kepada guru saya penghormatan dan pada terima kasih selanjutnya ya. Jadi tidak ada yang namanya mantan guru deh ya. Dimanapun kita ketemu guru-guru kita, orang-orang yang pernah memberikan kita ilmu, kita harus memberikan penghormatan yang selayaknya. Tidak usah juga membungkuk seperti apa, cukup menegur assalamualaikum ya. Tegur guru-gurumu dengan baik, dengan halus dan tidak pernah melupakan jasa-jasanya. Sampai di sini ada pertanyaan, Dek? Sebelum saya lanjut. Tapi dok, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan sempat dijelaskan. Ya. Tapi dok, kan tadi sempat dijelaskan tentang parafimosis dok. Nah, kan pernah ada kejadian itu masalah yang disunat sama jin dan ya. Betul-betul memang perpuciumnya itu ke belakang dan glansnya kelihatan. Apakah parafimosis ini masuk dalam itu dok kasusnya yang disunat sama jin? Kalau kasus sunat jin saya tahu sekali. Waktu saya sekolah banyak sekali orang di Jawa datang. Dok, anak saya sudah disunat sama jin. Tapi kamu perhatikan baik-baik ya. Itu yang ngaku sunat sama jin dari lahir ya. Itu biasanya hipospadia. Ya, kasus hipospadia. Jadi memang seperti sudah tersunat ya. Nanti kita lihat hipospadia seperti apa, kita jelaskan ya. Jadi bukan sunat jin, tidak ada orang disunat sama jin. Satu-satunya manusia yang sudah disunat sejak lahir siapa? Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada orang disunat sama jin. Ya, saya banyak dapat kasus begini waktu sekolah di Surabaya. Orang datang, dok, karena saya sudah disunat jin, tapi lubangnya di bawah. Itu adalah hipospadia. Sebentar kita jelaskan. Ya, kita lihat gambarnya juga. Oke? Ada yang lain? Ada yang lain? Kita lanjut ya. Ya. Sekarang kasus torsiotestis ini adalah masuk level SKDI 3A. Bukan sebenarnya ini harus gawat darurat ini. Nah, bisa dilakukan gawat darurat kalau torsio ini. 3B harusnya. Ya. Kita mampu membuat diagnosa klinis dan penata laksanaan awal. Kalau tadi 4A ya, mampu langsung penata laksanaan secara mandiri. Kalau ini penata laksanaan hal harus kita lakukan ya, karena menyangkut kegawat dauratan. Torsiotestis adalah suatu kondisi di mana ya funiculus spermaticus terpeluntir ya, sehingga aliran darah testis terganggu. Ini aliran darah testis yang terganggu akan menyebabkan
obstruksi aliran darah testis ya, sehingga terjadi hipoksia, edema, iskemia, dan akhirnya nekrosis dia punya testis. Ya, makanya ini ada golden periodnya nanti. Golden period itu sekitar 6 sampai 12 jam harus lakukan tindakan. Kalau tidak, dia bisa nekrosis. Ya, harus diangkat testisnya. Angka kejadian paling sering pada anak umur remaja ya atau dewasa muda. Di atas 12 tahun, di bawah 20 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan usia di bawah atau di atasnya. Tapi paling banyak ini, ya. Biasanya didapatkan kondisi yang namanya Bell-Kleper anomali, ya. Dan Bell-Kleper anomali ini sifatnya bilateral, ya. Maksudnya Bell-Kleper anomali di mana penggantung dari testis itu belum sempurna terbentuk, sehingga gampang terpelintir atau terputar. Ini bisa terjadi ya pada kondisi di mana terjadi gerakan-gerakan secara berlebihan ya. Misalnya ketika olahraga ya. Kemudian perubahan suhu mendadak ya. Terlalu dingin misalnya. Ketika kita berenang toh, suhu normal kita turun dingin sekali. Itu bisa terpelintir. Atau malah kalau dia terlalu panas ya. Biasa kita mandi di air panas sih, jangan juga terlalu panas. Itu bisa menyebabkan torsio ya. Orang yang ketakutan yang berlebihan, ini juga bisa terjadi. Ya, kemudian batuk pada pasien-pasien PPOK ya, batuk kronis itu. Ya, kemudian celana-celana ketat. Nah, ini laki-laki suka pakai celana ketat. Ya, mulai sekarang itu kalau bisa dirubah. Ya, kemudian bisa juga akibat trauma atau terbentur. Kadang orang main bola, terkena bola, terjadilah torsio. Ada dua macam torsio ini ya. Jadi ada yang intravaginal, ada yang ekstravaginal. Kalau yang intravaginal ya, di mana kita ketahui jaringan penyangga musculus dartosnya itu belum banyak atau belum sempurna sehingga testis sangat mudah bergerak ya. Jaringan penyangganya belum sempurna. Ini paling banyak pada anak-anak di bawah atau balita ya. Pada janin dan neonatus ya, jadi jangan salah pada bayi, janin ya, itu bisa terjadi torsio juga. Kalau yang tipe ekstravaginal, ini yang kita bahas tadi, Bell-Kleper anomali, di mana tunika vaginalisnya justru mengelilingi semua permukaan testis, sehingga dia gampang bergerak karena epididymisnya tidak terinsersi atau terikat ke dinding skrotum. Kalau tadi yang intravaginal, dia justru tidak sempurna pembentukannya. Masih sedikit pengikatnya. Kalau ini terlalu ke bawah pengikatnya. Ya, kasus-kasus ekstravaginal banyak ditemukan pada dewasa muda atau usia remaja. Nah, ini kita lihat. Ini yang normal ya. Lihat ini penggantungnya. Ini. Ya. Nah, ini torsio, terpelintir di funiculus spermaticusnya ya. Nah, ini yang B1 ini intravaginal. Lihat penyangganya ya. Penyangganya kurang. Ini masih kurang penyangganya. Kalau yang Bell-Kleper anomali justru terlalu banyak, lihat ini. Nah, ini. Kalau di sini dia sampai di sini saja penyangganya. Di bawah ini. Ya, kalau yang normal, ini harus mengelilingi di sini. Ya, kalau Bell-Kleper anomali atau ekstravaginal, penyangganya terlalu banyak sehingga malah gampang bergerak ini epididymisnya. Bagaimana menegakkan diagnosis? Ya, pertama gejala torsio testis ini nyerinya mendadak. Kadang-kadang lagi tidur tiba-tiba terbangun nyeri sekali. Ya. Dia nyeri sekali. Atau tiba-tiba lagi bekerja atau batuk, tiba-tiba nyeri sekali skrotumnya. Ya. Kemudian baru diikuti oleh bengkak. Tidak ada demam sebelumnya. Ya. Ini harus kita bedakan nanti dengan epididymitis, dengan penyakit lainnya. Kalau torsio dia tidak demam dulu, tapi dia malah nyeri dulu. Ya. Kalau epididymitis, dia demam dulu, baru kemudian nyeri perlahan-lahan dengan pembengkakan. Kalau ini tidak, langsung nyeri sekali. Tidak ada hujan, tidak ada badai, nyeri. Ya, gejala-gejala pada paling sering didapatkan ketika posisi tidur, lagi tidur.
Ya, terbangun tengah malam tiba-tiba nyeri. Pada bayi ya itu akan rewel dan menangis terus. Ya, dia gelisah ya karena nyerinya. Nah, pemeriksaan fisiknya testisnya bengkak ya. Ini yang perlu perhatikan ya. Testisnya bengkak, kemudian letaknya lebih tinggi dari posisi testis yang unilateral atau yang di sebelahnya ya. Kemudian posisinya horizontal. Nah, seperti ini. Kalau posisi yang normal itu kan dia vertikal begini, testis, ya. Nah, nanti ya laki-laki coba diraba-raba, betul juga begitu posisinya, ya. Nah, kalau yang torsio dia horizontal seperti ini posisinya, ya. Kemudian kalau kita raba funiculus tidak bisa kita raba, tidak teraba sama sekali. Prentes positif, ya. Nah, ini patognomonisnya prentes positif, kalau diangkat, ya dia tidak ada perubahan nyerinya ya. Pada laboratorium normal ya, normal 24 jam pertama itu kita periksa semuanya normal, leukosit normal ya, leukosit darah, leukosit uri itu normal. Kecuali kalau torsio sudah di atas 24 jam ya. Kemudian USG Dopplernya vaskularisasinya itu menurun atau bahkan hilang sama sekali. Kan ini terjadi jeratan. Kecuali kalau dia sudah terjadi infeksi di atas 24 sampai 36 jam, biasanya sudah terjadi infeksi, vaskularisasinya mulai ramai kembali. Ya, atau kembali lebih banyak lagi. Diagnosa bandingnya ya, epididymitis akut. Nah, kalau tadi torsio itu lebih banyak pada dewasa muda di bawah 20 tahun. Nah, ini di atas 20 tahun. Seperti yang saya jelaskan tadi, epididymitis akut biasanya dia demam dulu. Demam dulu. Baru kemudian nyeri dan bengkak. Terbalik dengan torsio, dia nyeri dulu, nyeri bengkak. Nanti lewat 1 hari, lewat 24 jam baru terasa mulai ada demam, ya. Kemudian pada epididymitis akut biasanya pada orang dengan ada riwayat coitus suspectus atau berhubungan dengan yang bukan istrinya, ya. Kemudian bisa juga dialami pada kasus-kasus instrumentasi kateter, ya, epididymitis ini leukosituria. Kalau tadi di torsio itu tidak ada leukosituria kecuali sudah di atas 24 jam, ya. Testisnya bengkak dan tetap sejajar kontralateral. Kalau tadi kan lebih tinggi, ya, dari kontralateralnya, ya, dan juga posisinya horizontal. Kalau ini posisi vertikal tetap epididymitis akut, ya. Funikulusnya teraba dan prentes negatif. Nah, kalau mumps orsitis atau kalau orang Bugis bilang bengkak babi, yang di sini bengkak kondo-kondo, ya. Nah, biasanya 3 bulan setelahnya kalau tidak tuntas, mumps orchitis bisa terjadi infeksi descending, dia turun ke bawah dan menyebabkan pembengkakan atau epididymitis, ya. Nah, jadi hati-hati mumps itu bisa menyebabkan orchitis, ya, disebut mumps orchitis. Kalau hidrokel terinfeksi, ya, dibedakan terinfeksi itu ini kalau hidrokel itu transiluminasinya positif karena berisi cairan, ya. Nah, dia nyeri kalau dia terinfeksi, ya. Di mana pada riwayatnya memang sudah ada masa sebelumnya yang sebelumnya tidak rasakan demam, nyeri apa segala macam, ya, masa cair, ya. Nah, kalau hernia skrotal incarcerata, pembengkakan pada testis juga, tapi ada riwayat pembengkakan ini bisa hilang timbul, bisa didorong masuk, ya. Pasien biasa tahu jadi seperti itu, ya. Kemudian kalau edema skrotum sering kita dapatkan pada filariasis, hipoprotemia atau hipoalbuminia idiopatik, ya. Dibedakan juga dengan tumor testis. Kalau tumor testis dia tidak nyeri. Dia membengkak saja, keras bengkak, tapi tidak nyeri. Ya, coba lihat ini gambarannya. Nah, ini torsio deh, ya. Sudah menghitam nekrosis. Coba lihat gambarnya, ya. Nah, ini kalau sudah begini, kita kasih 5 menit dulu NaCl hangat. Kalau dia kembali merah, berarti kita bisa selamatkan. Kalau dia tetap hitam, ya tidak bisa lagi kita selamatkan, ya. Nah, ini lihat contohnya ada tanda-tanda inflamasi, ya. Di mana kita lihat ini
lebih tinggi posisinya, ya, lebih tinggi posisinya daripada yang kontralateral, ya, dan juga posisinya vertikal. Bagaimana terapinya? Ya, kita lakukan detorsi manual ke arah lateral, karena biasanya torsio itu dia terputar ke arah medial atau ke tengah. Jadi ini kita putar satu putaran dulu. Kalau agak enak, kita raba funikulis. Kalau sudah teraba, kita bisa raba putaran, kita putar lagi. Biasanya itu 1 sampai 2 kali putaran itu sudah kembali lagi, ya. Atau kita lakukan external cooling, ya. Kita ambil es, ya, kemudian dikompres dingin. Kemudian baru kita rujuk. Kenapa harus rujuk? Karena ini adalah kejadian yang emergensi. Walaupun misalnya sudah terjadi detorsi secara manual, sudah baik kembali, itu harus segera lakukan tindakan juga. Karena itu akan terjadi lagi. Seperti yang saya sebutkan tadi, bell clapper anomali, ya, itu gampang kembali dan juga gampang residif, ya. Jadi sifatnya juga bell clapper anomali itu terjadi bilateral. Jadi kalau yang sebelah terjadi torsio, kemungkinan terjadi di kontralateralnya juga, ya. Jadi tetap sudah kita peksi atau aerodektomi yang sebelah, dan sebelahnya lagi kita lakukan orhidopeksi juga supaya tidak mengalami kejadian yang sama. Ya, onsetnya itu sekitar 12 sampai 24 jam. Ada juga preferensi mengatakan 6 sampai 12 jam. Lewat ini biasanya testisnya sudah mati, tidak bisa dipertahankan lagi, ya. Jadi kalau onsetnya masih cukup, kita lakukan orhidopeksi atau fiksasi daripada testis. Tapi kalau tidak lagi, dilakukanlah pengangkatan testis yang sebelumnya orhioektomi, ya. Apa yang terjadi kalau biasa pasien bilang, jangan diangkat dok, buat sakar saya, nanti saya tidak bisa punya anak. Persoalannya kalau dia sudah nekrosis, kita pertahankan, maka bisa membentuk antibodi antisperma. Antibodi antisperma yang terbentuk di ginjal yang sebelah yang sehat itu akan merusak sel-sel sperma atau merusak pada pembuahan dari seorang wanita. Oleh karena itu, kalau sudah nekrosis, inform sampai baik harus segera dibuka. Pada suara 80 sampai 81 deh, ya. Ini saya mau ingatkan bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan dokter. Jadi dokter tidak boleh sombong, ya. Kalau kita di ucapan terima kasih sama pasien, ya. Dia bilang, "Makasih dok sudah sembuhkan saya." Kita dokter bukan penyembuh. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ditipi ilmu-ilmu dari Allah untuk mengobati, tapi yang menyembuhkan tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada orang yang puji kita, dok, makasih, bagus sekali perawatannya, saya sudah disembuhkan, ucapkanlah masya Allah tabarakallah, ya, supaya kita tidak sombong dan itu bisa mencuci hati kita, ya. Di mana pada ayat ini dikatakan wa iza maridtu fahuwa yashfin, ya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ya, jadi bukan dokter yang menyembuhkan. Tidak ada dayanya itu manusia itu untuk menyembuhkan manusia lain. Semua kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallazi yumituni tsumma yuhyin, ya, dan yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali, ya. Jadi hidup dan mati kita semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan bermain-main Firaun. Sampai di sini ada pertanyaan deh untuk Torsia. Lanjut orhitis, ya. Orhitis ini 3A. Nah, kali ini setuju 3A bukan gawat darurat. Kalau tadi itu gawat darurat. Nah, saya lihat coba SKDI-nya. 3B kayaknya kalau torsio harusnya, ya. Nah, ini kita juga mampu membuat diagnosa klinik dan penata laksanaan awal. Orhitis merupakan, ya, inflamasi atau peradangan pada testis. Biasanya terjadi unilateral, tidak sampai bilateral. Ini tidak terpisahkan dengan epididimitis.
biasa kejadiannya bersamaan. Apakah orchitisnya duluan, kemudian ikut epididymitisnya, atau sebaliknya epididymitis duluan yang teraba, baru ikut orchitisnya. Makanya sering disebut sebagai epididymo-orchitis atau orchioepididymitis, ya, karena biasanya bersamaan. Ya, ini disebabkan oleh virus. Virus yang paling sering ya, ini kita lihat bakteri non spesifik, Chlamydia trachomatis. Yang spesifik bisa disebabkan oleh TBC. Virus-virus yang sering juga adalah virus mumps ya, di mana kalau sudah kena mumps itu bisa terjadi epididymitis atau orchitis akibat mumps. Imunologis ya terjadi autoimun. Menengahkan diagnosis daripada orchitis ini ya paling sering karena adanya coitus suspectus ya. Tapi jangan langsung meluduh juga orang. Saya bilang paling sering, tapi banyak juga karena ISK biasa ya. Coitus suspectus artinya dia suka jajan atau berhubungan dengan yang bukan istrinya. Gejala yang terasa itu nyeri testis yang biasanya didahului demam ya. Nyerinya dulu beda tadi kalau dia dia nyeri demamnya 1-2 hari kemudian baru ada demam pada torsi. Kalau ini biasanya demam dulu baru nyeri bengkak testisnya ya hingga nyeri di pinggang. Pada perusahaan klinis dapatkan pembengkakan testis yang nyeri, prentesnya negatif, bisa disertai hidrokel. Jadi negatifnya biar kita angkat, dia juga tidak berkurang nyerinya, ya, tidak berkurang nyerinya sehingga dikatakan prentesnya negatif. Kadang disertai dengan hidrokel yang minimal, ya. Perusahaan-perusahaan yang dilakukan atau dibutuhkan adalah urinalisa untuk melihat adanya leukosituria, ya. Seperti kita ketahui tadi, kalau torsio tidak ada leukosituria pada 24 jam pertama. Kemudian kultur urin, IgM dan analisa sperma. Terapi yang bisa dilakukan yaitu pemberian antibiotik minimal 2 minggu, ya, dengan golongan fluoroquinolone atau doxycycline, ya. Dikasih 2 minggu 2 kali 1, ya. Nah, mempan baru kita kirim untuk lakukan injeksi. Kemudian dilakukan juga berikan juga antiinflamasi dan anti nyeri. Ya. Nah, ini pasal 18 dari Kodeki, setiap dokter memperlakukan teman sejawat sebagaimana sendiri yang diperlakukan, ya. Jadi kalian itu laksana saudara antara dokter, ya. Jadi kalau kita tidak mau dikasih lakukan sesuatu sama kita, maka janganlah lakukan sama sejawat kita, ya. Kalau kita mau diperlakukan yang sama, perlakukanlah sejawat kita seperti itu juga. Misalnya, kalau kita pergi berobat, atau kita yang dokternya, kita tahu ini adalah dokter, atau keluarga inti dokter, ya gratiskanlah. Ya, gratiskan. Karena itu tadi, ya, kita memperlakukan manusia seperti kita juga mau diperlakukan. Nah, kita tentunya kan, masa, kalau kita datang, ngapa ini dokter, nah kasih bayar, sama jika ilai dokter. Jangan lakukan yang seperti itu. Ada pertanyaan, Dek? Ya, kita lanjut prostatitis deh ya. Ini SKDI 3A juga, jadi kita harus mampu melakukan penatalasan awal.
Prostatitis itu inflamasi pada kelenjar prostat ya. Bisa karena bakteri, bisa non bakteri. Dulu ada yang disebut sebagai prostatitis sindrom ya. Nah, di mana etiologinya tidak diketahui. Kenapa disebut prostatitis sindrom? Karena gejala-gejala yang terjadi ya waktu itu diduga hanya terjadi di prostat saja. Ya. Ternyata setelah dipelajari gejala-gejala seperti prostatitis sindrom ini bukan cuma disebabkan karena kondisi yang ada di prostat, tapi juga ya, juga bisa terjadi dari organ lain seperti misalnya batu buli, infeksi pada kandung kencing, ya, bahkan nyeri karena batu-batu ureter juga bisa menyebabkan itu. Sehingga perkembangan ilmu prostatitis sindrom ini dirubah menjadi istilah LUTS, lower urinary tract symptom. Tidak dipakai lagi nih istilah prostatitis sindrom. Kuman yang tersering dari prostatitis ini adalah E. coli. Ntar Papa yang antar. Siap-siap aja. E. coli yang paling sering. Loh kok E. coli bisa sampai prostatitis? Dia kalau berlebihan E. coli di usus, dia inhibisi ke bisa inhibisi kemana-mana, bisa ke buli-buli, bisa inhibisi masuk ke jaringan prostat. Ya, selain itu bisa juga karena Klebsiella spesiesnya, Proteus mirabilis, Enterococcus fecalis, dan Pseudomonas aeruginosa. Tapi yang paling sering adalah E. coli. Ada 4 klasifikasi. Ada 4 klasifikasi ya prostatitis. Klasifikasi pertama ya yaitu kategori pertama disebut sebagai prostatitis bakterial akut ya. Ini biasanya terjadi dalam hitungan jam ya. Kategori kedua prostatitis bakterial kronis. Dikatakan kronis ini kalau dia sudah berulang. Terjadi kemudian terjadi lagi ya, atau dia antara kejadiannya ya 1 minggu sampai 3 bulan. Kemudian kategori ketiga ada yang namanya CPPS ya, chronic pelvic pain syndrome ya. Ini dialami kalau sudah terjadi prostatitis lebih dari 3 bulan ya. Ada 2 kategori, yang 3A itu inflammatory, yang kategori 3B itu non inflammatory ya. Kalau kategori 4 ada yang namanya kategori keempat prostatitis asimptomatik atau yang tidak bergejala. Gejala-gejalanya bisa akut ya. Bisa akut, kemudian kronik dikatakan kalau sudah lebih dari 3 bulan ya. Gejala yang paling sering itu nyeri pada prostat atau perineum. Jadi biasanya dia tunjuk di daerah perineumnya nyeri pada satu titik. Ya, satu titik. Ya, kadang disertai nyeri pada skrotum, penis, kandung kemih, dan jarang sekali walaupun ada laporannya terjadi nyeri daerah punggung juga. Ya. Nah, seperti apa itu gejala LUTS yang saya katakan tadi pengganti dari istilah prostatitis sindrom ya, lower urinary tract symptom. Ya, dia sering kencing, nyeri saat kencing. Nah, ketika dia kencing tambah nyeri. Ya, kemudian pancarannya lemah dan dia biasanya harus mengedan. Ya, ini juga biasa didapati sering terbangun di malam hari untuk kencing. Bagaimana mendiagnosis ini? Ya, ada cara diagnosis yang khas ya yang bisa dilakukan pada prostatitis. Ada namanya STEMI-MIRES ya, uji 4 tabung. Ini adalah gold standarnya ya. Caranya bagaimana? Kita ambil 4 tabung ya untuk diteliti nantinya. Yang pertama, tabung pertama itu kita ambil urin inisial namanya ya. Ini untuk menilai keadaan mukosa uretra ya. Keadaan mukosa uretra, jadi ketika pasien disuruh kencing dulu. Kencing sekitar 2 cc ya, 2 sampai 5 cc, stop. Disuruh stop, kemudian kencingkan lagi sekitar 5 cc, baru masuk tabung kedua, urin porsi tengah. Ya. Kita suruh kencing lagi sekitar 5 cc, ini ditampung juga. Nah, kemudian kita ambil tabung ketiga, ya, itu untuk express prostatic secretion, ya.
Jadi kita lakukan colok dubur, ya, lakukan colok dubur, kemudian kita masase prostatnya. Itu masase prostat itu ada di daerah anterior, ya. Di daerah anterior kita di sini ya. Jadi kita masase, kemudian kita keluarkan apa yang dari situ. Nah, itu yang kita ambil, ya. Yang terakhir setelah masase kita suruh kencing pasiennya. Inilah yang tabung keempat, ya. Sensitivitas dan spesifikasinya itu sampai 91%. Bagaimana terapinya? Untuk kategori pertama tadi yang akut, yang nyeri sekali, ya, tiba-tiba nyeri sekali, ya. Nah, kita bisa berikan antibiotik parenteral atau injeksi, ya. Dari golongan fluorokinolon bisa, ya, seperti Cipro, ya, levofloxacin misalnya. Bisa dari aminoglycosid, cefalosporin generasi ketiga seperti ceftriaxone, cefotaxime, ya, dan derivat pensilin. Namun pensilin sekarang jarang sekali dipakai karena rata-rata orang sudah resisten dan efek sampingnya sangat besar. Ya. Nah, setelah pemberian antibiotik parenteral sekitar 3-5 hari, nyerinya berkurang, sudah baik-baik, ya, pasien bisa rawat jalan, kita lanjutkan dengan fluorokinolon oral sampai 30 hari. Ya, kalau dia tidak bisa kencing, itu biasanya dianjurkan untuk kateter suprapubik, ya. Jadi khas kalin prostatitis, ya, dia tidak bisa minum obat dalam waktu yang sebentar, ya. Biasa minimal kita kasih 4 minggu. Kenapa? 2 minggu dibutuhkan obat, ya, untuk bisa menembus untuk bisa bekerja di kapsul prostat tersebut. 2 minggu dibutuhkan untuk bisa menembus, 2 minggu dibutuhkan untuk bisa baru dia bisa bekerja di dalam prostat. Ya, jadi minimal 4 minggu peminum antibiotiknya. Makanya ini pasien yang begini, kalau bukan pasien yang bosan, dokternya yang bosan untuk melakukan terapi. Ya. Kemudian kategori 2 dan 3 yang kronik, ya, yang kronik dengan yang tipe inflamasi, ya, itu berikan fluorokinolon atau trimethoprim oral 2 minggu sejak diagnosis awal, dan kemudian itu sambil kita beri terapi, kita kultur memami urinnya, ya, kita kultur urin, ya. Apabila positif kulturnya atau ada efek yang bagus dirasakan dengan obat tersebut, maka dilanjutkan pengobatan 4-6 minggu. Untuk kategori ketiga, ya, ditambahkan obat-obat seperti alpha blocker adrenergic, misalnya tamsulosin, ya, untuk mengurangi keluhan miksi. Karena biasanya kalau keluhan kategori 3B ini keluhan lutsnya lumayan berat, ya. Untuk kategori keempat yang asimptomatik kita konservatif saja. Jadi watchful waiting, kita wait and see. Berikan nasihat-nasihat, atur minum, ya. Perbanyak minum 2-3 liter sehari. Jangan menahan kencing, ya. Nah, sambil kita lihat perkembangan keluhan penyakit, ya. Nah, ini lagi bahwa adik-adikku sekalian, ya, Al-Quran itu adalah tuntunan kita sebagai seorang muslim, ya. Jadi bacalah Al-Quran tiap hari, ya, walaupun 1 halaman, 1 lembar saja, ya, dan pelajari, karena itu tuntunan kita dalam hidup di dunia ini, ya. Ada pertanyaan, Dek? Tapi Dok, izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Tapi Dok, tadi sempat dibilang kalau laki-laki itu katanya tidak boleh pakai celana ketat, Dok. Nah, tapi saya pernah dengar katanya laki-laki itu pakai celana ketat supaya menghindarkan dari ini, Dok, tidak terkena usus turun, Dok. Tapi Usus turun itu bukan disuruh pakai celana ketat, ya. Kecuali kalau sudah terjadi, ya, dan belum diterapi operasi, kita suruh pakai celana ketat dulu, ya. Tapi celana ketat tidak mencegah terjadinya usus turun, ya. Yang bisa menyebabkan terjadinya herniasi itu misalnya PPOK, sering batuk, sering mengedan, ya, dengan olahraga-olahraga seperti
yang naik turun itu sit up ya, atau squat jump nama itu ya. Angkat berat, ya suka angkat berat. Nah itu. Jadi celana ketat tidak mencegah terjadinya hernia. Ya, tapi kalau sudah terjadi hernia dan belum di terapi operasi, nah itu baru kita anjurkan pakai dulu celana ketat. Seperti itu deh. Ya. Nah, jadi celana ketat memang tidak dianjurkan untuk dikenakan, ya. Kan sudah ada celana dalam, bahkan sekarang itu banyak orang dianjurkan memakai celana dalam yang jenis boxer supaya tidak terlalu tertekan, tidak terlalu panas testisnya orang. Ya. Begitu deh. Jelas ya? Tapi ya dok, terima kasih banyak dok. Ya, yang lainnya dek. Ya, priapismus. Oh ya, saya rubah memang tadi itu saya kok melihat ini 3B tadi deh. Torsio. Saya yang salah kayaknya. Oke. Kita lanjut. Priapismus. Ya. Ya, ini 3B ya. Harus mampu melakukan penata laksana awal demi menyelamatkan nyawa atau mencegah tingkat keparahan maupun kecacatan pada pasien. Nah, pengertian priapismus dulu. Priapismus ini apabila seorang laki-laki dia ereksi terus-menerus lebih dari 4 jam. Tapi ereksinya ini sebenarnya tanpa didahului oleh adanya hasrat atau stimulasi seksual dan disertai nyeri. Tapi ada juga ya, ada juga priapismus itu. Ada laki-laki itu sering onani ya. Atau dia sering nonton film-film ini. Dia ereksi, tapi setelah itu sudah tidak ada lagi rangsang seksualnya atau stimulasi, itu dia ereksi terus. Tidak turun ereksinya sampai lebih dari 4 jam. Di atas 4 jam ereksi terus, ya. Sudah tidak ada hasrat atau stimulasi seksualnya. Dan nyeri sekali. Inilah yang disebut sebagai priapismus, ya. Ini dikatakan emergensi kenapa? Karena kalau ini terus-menerus menyebabkan kerusakan jaringan sehingga akan terjadi disfungsi ereksi. Bayangkan kalau laki-laki sudah disfungsi ereksi, ya. Insidennya di bawah 1%. Apa penyebabnya? 60% itu idiopatik atau dikatakan sebagai priapismus primer. Tidak ditahu apa penyebabnya. Ya. Kalau yang priapismus sekunder biasa dialami pada orang-orang yang menderita anemia, ya, anemia atau leukemia, ya, jadi kelainan pembekuan darah. Bisa juga terjadi karena adanya trauma di daerah peritoneum atau genitalia, ya, mungkin terbentur, ya, terbentur sehingga terjadi pembengkakan, ya, dia ereksi terus-menerus, terjadi namanya priapismus. Ada juga gangguan neurogen, ya, kalau yang sudah masuk kuasa anestesi nanti lihat. Sebagian orang yang dilakukan anestesi spinal, ya, itu terjadi priapismus, ya, tapi setelah efeknya anestesinya hilang, maka dia juga priapismusnya akan sembuh sendiri, ya. Juga bisa terjadi pada penderita paraplegia. Pada kasus-kasus tumor juga bisa terjadi, ya. Kemudian obat-obatan, orang yang suka alkoholik atau psikotropik, ya, antihipertensi, obat-obat antihipertensi bisa juga menyebabkan ini. Ya. Kemudian ada juga orang yang biasa karena susah ereksi, dia suka suntik obat-obatan zat-zat vasoaktif, ya. Injeksi intracavernosa, sehingga menetap dia punya ereksi sehingga terjadilah priapismus. Ya. Ada 2 macam priapismus, yang iskemik dan non-iskemik. Yang iskemik ini disebut sebagai low flow atau vena oklusif.
Ya. Nah, ini terjadi karena gangguan pada outflow-nya, jadi tidak bisa keluar darahnya. Ya, darah tidak bisa keluar ya dari jaringan erektil. Ya. Nah, ini terjadilah iskemi atau anoksia pada otot polos cavernosumnya. Kalau yang non iskemik ya disebut juga high flow atau arterial. Jadi yang bermasalah di arterinya. Kalau tadi iskemik yang bermasalah di venanya. Terjadi vena oklusif atau sumbatan pada vena. Nah, pada non iskemik ini terjadi peningkatan inflow ya. Jadi darahnya masuk terus. Lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Ya. Sehingga terjadi ereksi terus-menerus. Nah, ini juga bisa terjadi ya setelah trauma. Ya, terbentur pada daerah perineum atau pada operasi rekonstruksi arteri. Ya, operasi pada rekonstruksi arteri pada disfungsi ereksi ini juga bisa terjadi ya. Nah, tapi yang non iskemik ini prognosisnya jauh lebih baik ya, sehingga biasanya ereksinya tidak bermasalah dibanding yang tipe iskemik. Ini ada ada perbedaannya ya. Nah, kalau yang iskemik tadi onsetnya biasanya terjadi pada saat tidur. Justru dia lagi istirahat saat tidur ya tiba-tiba terjadi prepismus ini ya. Kalau yang tipe arterial ya sebentar. Arterial itu ya setelah trauma ya. Nah, nyerinya juga kalau yang iskemik itu sangat nyeri. Nyeri sekali. Nah, kalau yang arterial biasanya nyerinya agak sedang ya. Nah, kemudian pada iskemik juga sangat tegang penisnya ya, sangat tegang. Makanya dia nyeri sekali kalau sangat tegang, warnanya hitam ke darahnya. Nah, kalau yang ini tidak terlalu tegang, yang high flow atau arterial. Pada color Doppler ya, color Doppler itu sudah tidak ada aliran sama sekali ya, jadi terjadi iskemik. Sehingga ini yang gampang terjadi nekrosis ya. Sedangkan kalau yang high flow atau arterial itu masih ada aliran, sehingga masih kelihatan ada pembuluh darah di color Dopplernya. Dilakukan arteriografi, pembuluh darahnya utuh. Sedangkan kalau yang high flow atau arterial itu biasanya dapatkan gambaran adanya malformasi arteriovena. Ya, untuk diagnosis anamnesis seperti yang tadi ya, kemudian pemeriksaan fisis ya, penisnya itu tegang ya, tapi glandsnya tidak tegang ya. Kalau kita lihat pada ereksi biasa, kalau orang ereksi biasa itu ereksi sampai di glans sekeras ya. Tapi kalau pada prepismus itu glandsnya tidak tegang ya, cuma di shaft penis saja ya. Kemudian USG Doppler dilakukan untuk melihat pulsasi arteri cavernosanya. Analisa gas darah juga untuk melihat biasanya ada terjadi asidosis. Nah, bagaimana terapinya? Ya, pada prinsipnya terapi ini untuk mengembalikan aliran darah secara normal pada korpus cavernosanya. Yang bisa kita lakukan, adik-adik lakukan ketika dapat yang begini, ya, coba dulu kita rangsang aktivitas simpatisnya dan kompres air es, ya. Jadi masukkan NaCl di freezer, keluarkan atau es batu biasa, kemudian kompres itu penis supaya dia bisa turun. Ya. Kemudian infus, lakukan hidrasi. Ya, kalau perlu diberikan anestesi regional, ya. Jadi hidrasi yang baik, kompres air dingin. Kalau masih tidak bisa, maka kita lakukan aspirasi, tusuk di korpus cavernosanya, ya, di batang penis tusuk. Kemudian tarik darahnya, aspirasi sekitar 20 cc. Ya. Nah, itu dilakukan seperti itu, ya. 5 menit tarik, 5 menit tarik. Tidak bisa, baru kita masukkan epinefrin, ya. Kita campur epinefrin itu, biasanya kita ambil 1 cc, ya. Kita ambil 1 cc, kemudian kita encerkan sampai 10 cc ya. Kemudian yang 10 cc ini kita ambil lagi 1 cc, kemudian kita encerkan lagi 10 cc. Nah, inilah yang kita pakai untuk melakukan penyuntikan ke
corpus cavernosa atau batang penis itu. Kita suntik 1 cc tiap 5 menit. Ya, sambil kita rencanakan untuk rujuk. Ya, jadi kita rujuk setelah itu. Nah ini yang gagal dilakukan terapi-terapi yang tadi ini, dilakukanlah operasi. Yang paling sering itu namanya operasi Winter atau Al-Ghurab, ya, di mana dilakukan shunting pada korpus dengan glandularnya. Ya, saya kutip lagi dalam Kode Etik Kedokteran 2012 ya. Dalam melakukan pekerjaan kedokteran, seorang dokter tidak boleh mempengaruhi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Ya, jadi kita jangan terpengaruh. Misalnya ada farmasi kasih ki ini janji ki, nah, kita tulis obatnya. Atau karena dia anggota dewan atau pejabat, kita dahulukan dari masyarakat biasa, tidak boleh. Ya, semua harus kita layani dengan baik dan sama. Seperti itu, Dek. Ada pertanyaan, Dek? Saya off setengah jam dulu deh ya. Sebentar kita lanjut ya. Ketua kelas. Mana tadi? Siapa ketua kelasnya tadi? Hilang ya? Tapi Dok. Ya, Yasir, saya off sekitar 15 menit dulu ya. Sebentar ya. Saya kembali ya. Jadi tidak usah keluar dulu. Kita masuk ke hipospadia ya. Kelihatan ya? Mana ketua kelas tadi? Sudah hilang? Tapi Dok. Ya, kita masuk ke hipospadia ya. Jadi hipospadia ini level 2 SKDI ya. Jadi kita dituntut untuk mampu membuat diagnosa klinik saja. Jadi tidak ada tindakan. Hipospadia ini merupakan suatu kelainan kognital ya, di mana muara uretra yang harusnya di tip atau di ujung glans penis itu dia ada di ventral penis dan di proksimal ujung penis ya. Nah, ini angkanya 3,2 dari 1000 kelahiran. Yang mana yang baru? Sama gitu pas futsal juga. Yang mana kos kakinya? Ah itu berarti. Sering disertai dengan korde dan dorsal hood ya. Jadi inilah yang disebut sebagai trias hipospadia ya. Yang pertama yaitu ujung dari muara uretra berada di ventral penis. Ya, jadi secara anatomi yang namanya ventral penis itu ya, kalau misalnya penis diangkat begini ya, ini ventral. Ya, dengan saya menghadap ke sana. Ini ventral. Ya, kalau kita turunkan begini, ini dorsalnya. Ya. Nah, ini triasnya itu yaitu ujungnya tidak di tip, jadi ventral di sini di ventral penis ya. Disertai dengan korde itu pembengkokan begini, dia bengkok penisnya. Dorsal hood ya, dorsal hood ini kelebihan prepusium. Sekelar dia rusak bukuku itu. Astagfirullah. Kenapa bisa masuk situ? Ya, dorsal hood itu ya, jadi kelebihan prepusium di daerah dorsal, jadi dia membentuk kupluk hoodie. Tahu hoodie toh? Hoodie itu yang biasa dipakai begini, ya. Nah itu begitu dorsal hood. Sebentar kita lihat gambarnya, ya. Dia membentuk seperti kupluk. Nah, tindakan dilakukan adalah rekonstruksi penis, ya, yaitu ortoplasti untuk meluruskan atau kordektomi meluruskan kordenya ini, kemudian uretroplasti untuk membuat lubang atau muara uretra itu naik ke atas, ya. Dan ini sebaiknya dilakukan prasekolah. Kenapa dilakukan prasekolah? Anak-anak itu kalau sudah umur 5 tahun ke atas itu dia suka baku lihat-lihat kalau dia kencing. Nah itu akan menjadi
beban psikis bagi seorang anak apabila dia melihat dia ada kelainan. Maka dari itu sebelum dia ngerti apa-apa itu disarankan untuk melakukan operasi mulai umur-umur 1 tahun ke atas. Ya, bisa juga terjadi seksual ambiguity, ya, yaitu 2 jenis kelaminnya. Ada klasifikasi ada 3, yaitu anterior atau distal itu ini paling banyak ya. Jadi sekitar 75% ya di daerah atas dia. Tipe glandular, subkoronal sampai di distal. Ada yang medial ya. Yang medial itu di mid shaft-nya, di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ya dengan penis proksimalnya di daerah bawah sini. Daerah bawah ya. Yang posterior itu biasanya yang berat ya, penoskrotal ya di daerah skrotum, dia membelah skrotum ya. Ya, atau sampai di perineal. Nah, ini pembagian tadi ya. Ya, nah ini kita lihat anterior ya, ini anterior ventral ya, ventral ya. Nah, ini tipe yang anterior sampai di penis distal ini daerah dekat subkoronalnya ya. Kemudian mid shaft ke bawah sampai di proksimal ini yang disebut sebagai medium. Nah, kalau dia sudah mencapai di daerah skrotum ya, mulai perbatasan antara penis dan skrotum ke bawah ini disebut daerah posterior. Nah, ini kita lihat deh yang seperti yang tadi ya. Nah, ini lihat ya, ujung penisnya itu di sini. Muara uretranya di bawah di daerah ventral. 1. Yang kedua, korde, bengkok, ini bengkok, ini pembengkokan sini. Ya. Yang ketiga, dorsal hood, lihat ini. Seperti ada hoodie, dia pakai hoodie. Ya. Hood, ya, kayak kupluk. Ini kelebihan. Nah, inilah tadi yang pertanyaannya temanmu, disunat jin. Nah, ini kayak orang sudah disunat kan? Coba perhatikan. Ya. Ini foto asli nih. Kayak orang sudah disunat kan? Nah, jadi orang tua datang itu bilang, "Dok, anakku sudah disunat sama jin." Nah, ini kelainan kongenital. Ya. Coba perhatikan kalau ada yang pasien seperti ini, coba lihat. Cari di mana muaranya. Ada pembengkokan korde tidak? Kemudian ada dorsal hood. Ya, nah, anamnesis ya, kita tanyakan riwayat kelahirannya. Biasanya ini pasien-pasien yang prematur lebih banyak ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Yang patognomonis trias hipospadia ya, OW-nya di ventral, ada korde dan ada dorsal hood. Nah, ini hafalkan ya. Ada anomali yang berhubungan yaitu andesensus testis dan hernia inguinalis. Biasanya anak-anak yang sering pada anak hipospadia itu selain didapatkan korde juga ada andesensus testis atau testisnya tidak turun ya. Kemudian kita cek urinalisa untuk melihat ada kelainan infeksi atau tidak. Tujuan terapi ada 3, yaitu yang pertama untuk memperbaiki fungsi reproduksinya. Karena kalau ujung uretranya di situ, otomatis pada saat penetrasi ketika berhubungan seksual itu tidak akan bisa mencapai masuk ke dalam rahim seorang istri, ya. Jadi dia keluar di luar saja, ya. Kemudian fungsi miksi, ya. Kalau dia miksi dalam kondisi ini kayak perempuan, dia harus miksi dalam kondisi duduk. Kalau tidak, maka dia akan mengenai bagian kakinya, ya. Kemudian fungsi kosmetik yang saya bilang tadi, anak-anak itu saling melihat biasanya. Kenapa sih ada kelainan seperti ini, ya? Apabila dia menemui seperti itu akan timbul rasa minder, tekanan psikis pada seorang anak, ya. Ada 2 macam tindakan ya, yaitu kordektomi atau ortoplasti untuk meluruskan tadi ya, karena biasanya ada jaringan ikat, ya. Ada jaringan ikat di sini, ini. Nah, ini kita buka ya, kemudian jaringan ikatnya kita insisi, ini namanya ortoplasti atau kordektomi ya, ortoplasti atau kordektomi. Kemudian operasi selanjutnya bisa pada saat itu juga apabila biasanya kalau OUE-nya itu di daerah distal ya, dekat-dekat di ujung, itu kita 1 tahap ya. Tapi kalau misalnya dia seperti ini penoskrotal ini ya, dia di medial atau apa namanya di proksimal atau posterior, maka itu harus 2 tahap minimal. Nah,
Operasi begini termasuk sulit penyembuhannya ya, penyembuhannya, sehingga pada penelitian dikatakan angka kegagalan operasi ini sehingga terjadi fistal atau lubang kembali di daerah yang lain, ya tidak di ujung, maka itu angkanya sebesar 23 sampai 30%. Ini harus jelaskan sama pasien. Ada pasien yang bisa lakukan 1 kali saja, ada yang sampai berkali-kali. Saya kemarin ada satu pasien itu sudah saya kerjakan, dia umur sudah 27 tahun, terlambat operasi ya, sudah keras, ya. Setelah operasi bagus, tapi setelah itu karena dia ereksi terus, robek semua kita punya jahitan. Ini sudah ke-6 kali kemarin saya operasi. Dan biasanya itu robek setelah 2-3 hari, ketika fungsi ereksinya kembali, robek semua. Ya, nah pada anak-anak itu bagusnya karena masih lembut jaringannya, sehingga kalau dia pun ereksi pagi hari, itu dia tidak akan menyebabkan kerusakan pada jahitan yang kita lakukan. Ya, ada kontraindikasi absolut, tidak boleh dilakukan sirkumsisi. Kalau kita mendapatkan kasus begini, kirim ke urologi. Jangan sirkumsisi. Biasanya itu datang orang tuanya, dok mau disunat. Jangan lakukan. Kenapa? Nah, ini dorsal hood-nya, ya. Ini dorsal hood-nya. Ini kalau kalian sirkum kan ini dibuang semuanya. Ya. Nah, ini kita mau pakai untuk rekonstruksi, untuk memperbaiki ini, untuk membuat uretranya kembali. Dari sini kita ambil. Kalau ini tidak ada, maka kita ambilnya dari bukal mukosa, dari dalam mulut ini, atau dari pahanya. Paling bagus jaringan ini kita ambil yang dorsal hood-nya, ya. Yang kedua yang terbaik adalah bukal mukosal graft. Jadi mukosa di bukalnya kita dalam mulut kita pakai. Ya, jadi kalau dapat kasus begini jangan sekali-sekali disirkumsisi. Kirim ke dokter urologi. Ya, untuk lakukan rekonstruksi. Ya. Adapun penyulit pasca operasi ada fistal uretrokutan, bisa didapatkan adanya stenosis pada meatus uretra yang sudah kita buat itu, ya. Bisa jadi strictur uretra atau kordenya belum sempurna kita koreksi. Itu harus dilakukan operasi ulang. Bisa juga terjadi di vertikal uretra karena bisa terjadi karena terlalu besar kita buat lubang atau tabung uretranya sehingga terjadi di vertikal. Nah, ini jenis-jenis operasi ya. Kemudian epispadia, ya. Epispadia itu sama dengan hipospadia, hanya letaknya yang berbeda. Kalau hipospadia tadi letaknya di ventral, epispadia letaknya di dorsal, ini di belakang ini, ya, yang ke arah tubuh kita. Ini coba lihat, ya. Ini daerah perineum di sini, ini daerah kepala di sini, ini lubangnya di sini. Nah, ini lihat lubangnya yang ke arah umbilikal atau daerah kepala. Kalau tadi hipospadia kan lubangnya di ke arah perineum, ke arah bawah. Ya, terbaliknya adalah hipospadia. Itu epispadia, kelainan kongenital di mana muara uretranya berada di dorsal penis. Tindakannya sama. Kalau ada korde kita ortoplasti atau korektomi. Kemudian kita lakukan uretroplasti. Ya. Mengingatkan Dek, kalau sholat jangan terburu-buru, apalagi pada saat sujud, ya. Di situ kita rangkaikan dengan semua doa yang kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang biasa terburu-buru sampai tidak sempat berdoa dalam sholatnya. Ya. Jadi berdoa itu dalam sholat, bukan setelah sholat yang dirangkaikan setelah sholat. Nah, ini epispadia. Nah, tidak ada ternyata. Atau di mana? Ya. Dari Sumpah Dokter Indonesia, ya. Di situ ada, nanti kalian belajar etik ya. Di situ saya akan melihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi kedokteran. Jadi kalau kita sudah jadi dokter Dek, jangan bikin macam-macam di luar. Karena melekat itu kalian punya profesi. Ya. Kalian berbuat yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, orang bilang, ih, dokter itu baru begitu. Ya. Nah, jadi jaga baik-baik. Kalian adalah orang-orang terpilih untuk menjadi seorang dokter insya Allah. Ya. Di mana ilmu kesehatan, ilmu dokter itu adalah hukumnya apa Dek? Fardu kifayah. Bayangkan, fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Dalam satu wilayah, kalau tidak ada yang jadi dokter, semua berdosa. Nah itu. Tapi kalau sudah ada satu orang yang jadi dokter di situ, belajar ilmu kesehatan,
maka kita semua terbebas dari dosa karena tidak mempelajari itu. Nah, kalian yang terpilih menjadi orang yang mempelajari ilmu-ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Ya, kalian membebaskan dosa orang-orang satu Makassar ini atau di kampung kalian karena sudah mempelajari ilmu kedokteran. Ya, ingat kalian orang-orang pilihan, bukan orang-orang yang memilihkan diri. Ya, walaupun misalnya dipaksa orang tuamu, tidak ada masalah. Berarti memang takdirmu untuk menjadi seorang dokter, insya Allah kalau bisa selesai. Ya, patrikan dalam hatimu supaya ini bisa menjaga bagaimana luhurnya profesi seorang dokter. Ya, mungkin uang kita tidak banyak sebagai seorang dokter. Ya, tapi ketika di tengah masyarakat, orang selalu memuliakan kita sebagai seorang, oi dokter itu, tolong kasih depan gitu. Tidak ada wanta, tapi insya Allah kita dapat posisi yang baik di tengah masyarakat. Ya, ada pertanyaan, Dek? Ya, kita masuk ke hidrokel ya. Sama ini SKD level 2 ya. Kita dituntut mampu membuat diagnosa klinik. Hidrokel itu merupakan suatu kondisi di mana ya terjadi penumpukan cairan yang berlebihan di antara viscera parietalis dengan tunica vaginalis di skrotum. Ya. Normalnya itu cairan ini ada tapi sedikit dan tidak menyebabkan gangguan. Ya. Dan sangat normal memang selalu diproduksi cairan di situ dan kemudian direabsorpsi kembali. Tapi ini terjadi hidrokel kalau misalnya produksi berlebihan, reabsorpsi berkurang, atau produksinya normal, reabsorpsinya yang berkurang. Nah, terjadilah penumpukan cairan. Ada bayi, ini biasa terjadi karena proses vaginalisnya tidak tertutup sempurna, ya. Nah, sehingga reabsorpsi simptom limfatiknya tidak sempurna. Salah satunya ini penyebabnya atau dua-duanya, ya. Makanya pada bayi biasanya disertai dengan hernia. Ya, biasa terjadi hidrokel disertai dengan hernia. Nah, itulah yang disebut sebagai hidrokel communicans. Ya. Pada orang dewasa biasanya etiologinya itu tidak diketahui, ya. Secara sekunder biasa karena tumor, inflamasi atau infeksi dan trauma. Itu sehingga terjadilah hidrokel pada orang dewasa. Diagnosis ya, itu didapatkan skrotum membengkak, membesar, ya, teraba kistik ya. Tapi dia tidak nyeri. Pasien datang, dok, membesar, saya punya buah sakar, tidak nyeri. Ya, kalau orang dewasa biasanya itu bengkaknya ini tidak hilang timbul begitu. Ya, kecuali pada anak-anak biasanya itu hilang timbul. Kalau dia beraktivitas, lari atau menangis, ada. Begitu dia istirahat atau tidur, hilang. Ya, kenapa? Karena itu tadi hidrokel communicans atau berhubungan dengan hernia. Ada hernia juga. Pada orang dewasa biasanya tidak ada hernia. Jadi dia tetap malah tambah besar. Tapi tidak ada nyeri. Nah, setelah pemeriksaan fisik, itu menjalan kistik. Lembek-lembek kayak cairan. Ya. Nah, patognomonisnya pada pemeriksaan transiluminasi itu positif. Apa itu pemeriksaan transiluminasi? Ya, jadi kalau kita lakukan transiluminasi, semua lampu kita padamkan, ya. Kemudian kita ambil senter. Nah, ini biasa kadang-kadang ada yang pakai HP, karena HP itu selalu ada senternya, ya. Tapi rantasa sekali itu karena mau ditempel di skrotum, ya. Nah, itu cahaya senter kita stempel di skrotum, itu akan tembus pandang, akan menyala semuanya di skrotumnya karena berisi cairan. Nah, itulah yang disebut transiluminasi positif. Kalau pada tumor kita bikin begitu, dia tidak bisa tembus. Tidak bisa tembus cahaya lampunya. Ya, transiluminasi negatif. Nah, ini khas pada hidrokel, transiluminasinya positif dalam kondisi gelap, kita pakai cahaya akan tembus cahayanya. Ya, pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan USG. Ya, untuk melihat cairan atau bukan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada yang dibilang komunikan, ada yang non komunikan. Ya, ini bagi dua. Nah, pada yang komunikan ada hubungan antara proses vaginalis dan rongga peritoneum atau herniasi. Ya, nah, ciri-cirinya dia bisa hilang timbul. Yang saya bilang tadi, kalau dia beraktivitas, dia menangis, ya, mengedan, ada keluar benjolan, kistik. Ketika dia istirahat, dia dengan kondisi berbaring, hilang.
Nah, ini yang disebut hidrokel komunikan. Ya, yang non komunikan, itu tetap besar, mau istirahat, mau bekerja, mau berjalan, beraktivitas, itu tidak berubah, tetap ada benjolannya. Ya. Nah, yang non komunikan ini dibagi lagi, hidrokel testis dengan funiculus. Ya, hidrokel testis apabila hidrokelnya itu membungkus testisnya sehingga testis tidak bisa raba. Ya, kalau hidrokel funikulusnya yang terbungkus sehingga testisnya tetap ada. Ya. Apa terapinya? Pada bayi tunggu sampai umur 1 tahun. Ya. Karena diharapkan dalam jangka waktu 1 tahun dia bisa terabsorpsi sempurna sendiri dan tertutup sendiri. Ya. Apabila di atas 1 tahun masih tetap seperti itu malah tambah besar, maka kita lakukan hidrokelektomi ligasi tinggi. Jadi operasi di daerah inguinalnya bukan di daerah skrotumnya. Aku nanya supaya kita juga bisa melakukan herniotomi atau herniografi ya untuk menutup kantong hernianya sekaligus. Ya. Sama tindakan inilah yang disebut tindakan pada hidrokel komunikan, harus ligasi tinggi. Jadi di insisinya di daerah inguinal, bukan daerah skrotum. Lain kalau yang non komunikan pada orang dewasa ya, itu hidrokelektomi skrotal. Jadi di skrotumnya kita insisi ya. Ada beberapa metode ya, Winkelmann dengan Lord. Ya. Penyulitnya ya pada hidrokel yang besar gampang trauma dan pecah ya, dan juga bisa menekan pembuluh darah sehingga terjadi atrofi testis kalau pembuluh darahnya tertekan. Nah, ini lihat deh pada anak-anak ya. Sorry. Aduh, mana ini? Sorry. Hilang. Nah, ini lihat ini ya, cairan. Ini pada anak-anak ini. Nah, ini kita lihat. Ini kalau hidrokelnya funiculus di luar testis ya. Oh, ini besar sekali. Nah, ini transilluminasi deh. Lihat ini, cahaya terang ini. Ya. Tembus cahayanya. Disebut sebagai transilluminasi positif. Ya. Sebelum kita belajar, biasakan berdoa. Coba lihat ada di Quran surah 20 ayat 114 ya. Doa sebelum kita belajar. Ada pertanyaan, Dek? Sebelum saya tutup. Insya Allah Jumat depan kita masih kuliah ya untuk pembesaran prostat jinak dengan batu saluran kemih insya Allah. Ya, Yasir, tolong ingatkan saya 1 hari sebelumnya ya. Satu hari sebelum dengan harinya ya. Masalahnya saya tidak perlu orangnya. Cuman kadang-kadang tidak ingat. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup, Dek? Enggak ada? Oke. Mudah-mudahan kuliah kita hari ini insya Allah berkah dan bisa berguna dan bisa kita terapkan ilmunya ketika kita sudah menjadi dokter dan terjun di masyarakat. Ya, bersyukur kalian jadi orang pilihan ya untuk menjadi seorang dokter. Jangan sia-siakan untuk menjadikan ilmu doktermu menjadi jembatan menuju surga di akhirat kelak. Ya, saya tutup dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Sehat selalu, Dok. Belajar ya, saya izin live, Dek. Tapi, Dok, terima kasih banyak, Dok.